Cerita ini bisa membuat Anda emosi terhadap perbuatan pelaku. Bagaimana tidak, hanya karena sering dikatai pemalas dan dituduh mencuri uang, Daud tega habisi nyawa korban secara sadis. Korban merupakan teman kerja Daud di usaha jual beli beras, dan mereka tinggal satu rumah di tempat usaha jual beli beras tersebut. Seperti apa perbuatan tersebut dilakukan? Lalu, berapa vonis hukuman penjara yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Klaten terhadap Daud? Simak video ini sampai habis. Peristiwa ini terjadi di Deka Panduman RT 19 RW 08 Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Pada hari Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, Daud terbangun dari tidurnya karena listrik padam. Lalu Daud keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar Gevina untuk meminta lilin. Gevina dan Daud merupakan teman kerja di tempat jual beli beras. Sesampainya di depan pintu kamar, Daud mengetuk pintu kamar sambil berkata, "Bu Gevina, Bu Gevina." Lalu Gevina membuka pintu kamar dan bertanya, "Ada apa?" Daud menjawab, "Bu, mati lampu, minta lilin." Kemudian Gevina bilang, "Sebentar." Lalu Gevina berjalan mengambilkan lilin yang berada di dalam kamar. Sedangkan Daud menunggu di depan pintu kamar. Tidak beberapa lama, Gevina berjalan kembali ke arah Daud untuk menyerahkan lilin. Lalu lilin tersebut Daud terima. Setelah itu, Gevina bilang, "Tunggu sebentar, saya ambil korek." Kemudian Gevina berjalan masuk ke dalam kamar mengambil korek. Sesaat kemudian, Gevina kembali dan menyalakan lilin dengan korek api yang baru saja diambilnya. Setelah lilin menyala, Gevina kembali berjalan mengembalikan korek api tersebut ke dalam kamar. Sedangkan Daud masih menunggu di depan pintu kamar. Setelah Gevina mengembalikan korek api, Gevina kembali menuju pintu kamarnya. Kemudian Daud meletakkan lilin yang dipegangnya di atas lantai. Pada saat Gevina berjalan menuju pintu kamar, Daud langsung mencekik leher Gevina dan memukul kepalanya. Gevina lalu berteriak minta tolong. Kemudian Daud mendorong badan Gevina sampai tengkurap di atas kasur, dan tangan Daud masih mencekik leher Gevina. Lalu Daud berusaha membalikkan badan Gevina sampai posisi terlentang. Kemudian Daud duduk di atas perut Gevina, di mana tangan Daud masih tetap mencekik leher Gevina. Saat itu, Gevina meronta-ronta sambil mencekar Daud dan berusaha melepaskan tangan Daud sambil berteriak. Lalu Daud menutup mulut dan hidung Gevina dengan menggunakan tangan kanannya selama kurang lebih 15 menit. Pada saat Daud menutup mulut dan hidung tersebut, Gevina sempat menggigit jari telunjuk Daud. Dan setelah Gevina tidak melawan dan badannya lemas, kemudian Daud menarik kedua tangan Gevina dan menyeret badan Gevina ke lantai. Kemudian Daud keluar dari kamar menuju ruang tamu untuk mengambil pisau dapur. Setelah mengambil pisau dapur, Daud kemudian kembali masuk ke kamar, di mana saat itu Gevina masih bernafas. Kemudian tangan kiri Daud menjambak rambut Gevina dan tangan kanan Daud memegang pisau.
Lalu mata pisau yang tajam diarahkan ke leher Gevina. Gevina sempat berkata kepada Daud, "Jangan, Ud, sebut nama Yesus," dengan suara lirih. Namun Daud tidak memperdulikan. Lalu Daud menekan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah leher Gevina. Dan seketika darah Gevina mengucur serta mengeluarkan suara ngorok. Kemudian Daud menggorok leher Gevina. Kemudian Daud berdiri, lalu menaruh pisau tersebut di sebelah kepala Gevina. Kemudian Daud mengambil golok yang berada di gudang depan kamar Gevina. Setelah itu, dengan membawa golok, Daud masuk kembali ke kamar Gevina. Dengan menggunakan golok tersebut, Daud memotong leher Gevina hingga putus. Kemudian Daud membawa potongan kepala Gevina ke ruang tengah dan meletakkan kepala Gevina di depan tabut. Setelah itu, Daud berjalan ke dapur untuk membersihkan kedua tangannya di wastafel. Kemudian Daud masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk mengganti baju. Kemudian Daud kembali masuk ke kamar Gevina untuk mencari handphonenya yang terjatuh. Setelah menemukan handphone, Daud lalu membersihkan noda darah yang berada di kamar Gevina dengan cara mengelapnya menggunakan pakaian bekas Gevina. Setelah bersih, Daud lalu keluar dari kamar Gevina. Kemudian Daud melepasi colokan adaptor CCTV di 3 titik. Yang pertama, CCTV di atas pintu keluar sebelah timur menuju ke garasi mobil. Kemudian CCTV ruang tengah dan CCTV teras depan. Setelah itu, Daud menuju ke kamarnya untuk mengambil kunci mobil. Kemudian Daud keluar dari rumah melalui pintu depan. Dan Daud tutup pintu rumah tersebut. Lalu Daud meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil dan pergi ke Polsek Klaten untuk menyerahkan diri. Dalam pengakuan Daud saat disidang di Pengadilan Negeri Klaten, Daud mengaku bahwa dirinya sering dikata-katai dan dituduh mencari uang saat bekerja di tempat usaha jual beli beras. Hal tersebut membuat Daud dendam terhadap Gevina. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Daud. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman tersebut sudah tepat?